Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang ayat-ayat yang mengatur hukum etika ekonomi syariah. Saya Mutiara Putri Nadia Ratna dengan NIM terakhir 156 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yang dimana anggota kelompok 5 bernama Miftahul Ismawati Afidin dengan NIM terakhir 158, Syarla Yufana Afindia Putri dengan NIM terakhir 162, dan Hasna Rafika dengan NIM terakhir 177. Definisi etika dalam kajian filsafat berarti ilmu pengetahuan tentang moral atau moralitas yang menunjuk kepada perilaku manusia. Etika secara umum diartikan sebagai aturan-aturan yang dapat berbentuk nilai, norma atau kebiasaan-kebiasaan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bersosial baik sebagai individu maupun kelompok. Etika dalam ekonomi. Ilmu ekonomi Islam merupakan teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu. Sedangkan sistem ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik atau penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam. Ekonomi Islam dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang berasal dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ajaran-ajaran Islam seperti kaidah fikih. Dalam melaksanakan hukum ekonomi syariah terdapat beberapa asas-asasnya. Yang pertama yaitu asas al-musawah. Asas ini memiliki makna kesamaan atau kesetaraan yang berarti bahwa pelaku perekonomian memiliki kedudukan yang sama dalam roda perekonomian. Yang kedua, asas as-sidik. Asas ini pelaku perekonomian diharuskan untuk saling jujur dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, asas a'damul gharar. Dalam menjalankan ekonomi Islam, memaknai unsur tipuan tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan dalam suatu transaksi. Yang keempat, asas al-bir wa al-taqwa, yaitu albir memiliki arti berimbang, keadilan atau perilaku yang baik, sedangkan al-taqwa berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah. Yang kelima, asas antarodim. Asas ini adalah bahwa setiap pihak dalam menjalankan perekonomian harus didasarkan pada kerelaan dalam kegiatan menyerahkan atau menerima harta yang dijadikan objek transaksi. Yang keenam, asas manfaah. Asas ini memiliki makna bahwa segala kegiatan ekonomi yang dijalankan harus memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang ketujuh, asas musyarakah. Asas ini bermakna bahwa dalam menjalankan kegiatan perekonomian harus menguntungkan bagi setiap pelaku perekonomian di dalamnya. Yang kedelapan, asas muawanah. Prinsip tolong-menolong bagi pelaku ekonomi yang memiliki maksud bahwa dengan adanya kerjasama antar pelaku ekonomi, maka untuk meraih keuntungannya bersama diperlukan adanya dasar untuk saling tolong-menolong. Yang kesembilan, asas pemerataan. Pemerataan yang dimaksud adalah dengan menyamaratakan hal-hal terkait ekonomi yang bertujuan agar harta yang ada tidak hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, melainkan harta harus dapat dimiliki oleh banyak orang yang didistribusikan dengan rata. Yang terakhir yaitu asas hak milik. Keberadaan hak milik ini bertujuan agar seseorang yang memiliki hak milik atas suatu harta dapat digunakan untuk kebaikan serta dapat menolong orang lain. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada prinsip keadilan. Prinsip ini sangat penting dalam pelaksanaan ekonomi Islam karena keadilan menjadi dasar yang dapat memengaruhi prinsip-prinsip lainnya.
Dengan memiliki rasa adil, maka pelaku perekonomian dapat membagikan hartanya untuk berbuat kebaikan. Yang kedua ada prinsip al-ihsan. Prinsip ini memiliki arti berbuat kebaikan. Dengan kata lain, dalam menjalankan perekonomian, manusia diharapkan dapat menggunakan hartanya untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga ada prinsip al-mas'uliyah. Prinsip ini berartikan pertanggungjawaban dalam segala aspek. Kemudian yang keempat ada prinsip al-kifayah, yaitu perekonomian dapat mencakup kebutuhan pelaku ekonominya dan dapat memberantas atau mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Kemudian ada prinsip i'tidal atau wasatiyah. Prinsip ini menerangkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu yang dapat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Kemudian yang keenam ada prinsip kejujuran dan kebenaran. Kejujuran dan kebenaran juga menjadi salah satu yang terpenting dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup berbagai hal dalam prinsip ini. Selanjutnya ayat-ayat Al-Quran yang merumuskan hukum etika ekonomi Islam. Yang pertama ada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Yang kedua yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 24 yang artinya katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berijtihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Yang ketiga ada Quran Surat An-Nur ayat 37 yang artinya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.